Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini sesuai jadwal kita dapat bertemu kembali sebelum menghadapi seminar akhir, seminar laporan aktualisasi yang kalau tidak keliru saya pada hari Rabu ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi waktunya ini sudah sangat singkat sebetulnya. Baik, kita di kelompok 1 ini, khususnya kelompok 1 angkatan 94 peserta latsar dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Ada 10 orang ya? 10 apa? 10 apa 10 orang? 10 orang. Nah, 10 orang, siapa yang belum hadir? Bu Niluh sama Pak Brian, Pak. Niluh masih bermasalah laptopnya. Niluh sama Brian. Tadi di room besar tadi ada Brian. Di room besar tadi Niluh ada, Pak. Brian sementara proses masuk, Pak. Sambil menunggu teman dua kita itu, bagaimana kalau kita bisa mulai saja? Bisa ya, kita mulai saja ya. Mulai. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, saya banggakan. Saya selama 1 bulan kita tidak bertemu, tapi tidak berarti saudara-saudari tidak ada aktivitas. Aktivitasnya sangat penting tentunya, yaitu melaksanakan aktualisasi yang sudah direncanakan pada seminar awal kemarin itu. Setiap bulan, setiap minggu, semuanya aktif mengirimkan untuk diupload di Kolabjar. Saya mengikuti perkembangannya itu, dan ya, pada umumnya sudah bagus, namun di finishing terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, tolong dicatat ya, perhatikan, diamati, dicatat apa yang saya sampaikan ini, supaya betul-betul bisa menjadi panduan, menjadi pedoman. Jangan cuman mata doang melotot, tapi tidak direkam. Ya, boleh silakan, yang penting merekam. Maksudnya mengetahui, ya, mengetahui apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ada hal yang sangat prinsip, perbedaan di dalam perencanaan dengan evaluasi. Kalau di dalam perencanaan kemarin itu, Anda betul-betul belum melaksanakan kegiatan, baru mau merencanakan. Jadi semua itu sifatnya akan. Saya mau ini, di kegiatan ini, tahapan ini saya mau akan. Kan gitu. Bahasanya itu saya akan. Tapi setelah saya akan itu dilaksanakan, itu narasinya tidak boleh lagi ada akan. Ini beberapa peserta itu sudah keasikan menjelaskan di seminar, dia tidak bisa membedakan dia berada di mana ini. Berada di seminar rancangan atau di seminar laporan.
kata-katanya, kalimatnya itu saya akan melaksanakan, itu kalau saya tegur di tengah sidang kan grogi dia, bisa buyar semua. Jadi saya akan melaksanakan tahapan kegiatan ini. Itu kan perencanaan. Ini prinsip loh, walau sepele. Jadi, jangan terbuai dengan gambaran narasi pada 1 bulan yang lalu. Itu masih akan semua tuh. Nah, sekarang sudah melaporkan. Makanya saya sampaikan pada Anda sistemnya itu adalah siabidiba. Menarasinya setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan itu, siapa yang ada di sana itu, kemudian apa yang dilaksanakan, bila mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan. Itu bercerita saja tentang itu pada setiap tahapan kegiatan. Itu sudah clear. Ya, Anda sudah lakukan. Yang saya mau sampaikan sebagai tambahan untuk mengingatkan, walaupun sudah dikirim ke Kolabjar setiap minggu, tapi tetap masih ada peluang untuk rampungannya setelah Anda bukukan dalam satu kesatuan, bab 1, 2, 3, 4, tolong diperbaiki lagi. Yang pertama itu bukti-buktinya. Bukti-bukti, jangan pameran foto. Pameran foto. Padahal ada foto dari depan, foto dari samping kiri, foto dari samping kanan, ya, sebagai bukti evidennya ya. Padahal sama juga. Silakan satu foto, kemudian sandingkan dengan Anda itu lagi outputnya melaksanakan apa. Contoh, ini sudah saya sampaikan ya pada kalian, tapi saya ingatkan, saya ada kesempatan memperbaiki sehingga menjadi satu laporan dengan eviden yang bagus, terstruktur, terarah, misalnya melapor kepada mentor. Ada foto melapor, kan? Itu ada foto melapor. Kemudian melapor itu tentang apa? Melapor tentang arahan, ya. Jadi itu bisa disandingkan, di foto lagi catatannya waktu melapor itu berapa poin catatan, atau boleh juga catatan arahan mentor. Itulah kau foto, paham ya? Itu kau foto, kau sandingkan dengan fotomu waktu menghadap dengan mentor. Kamu ada mentor, jangan foto yang 2-3 bulan lalu, dan tidak ditahu bicara tentang apa. Paham ya? Ngerti? Contoh lagi misalnya, ada foto, ini minta maaf ya, ini ilustrasi saja. Kamu yang belum menikah ini, menghadap sama pacarnya malam minggu. Ada foto menghadap. Tidak tahu bicara tentang apa. Jangan bicara bulan depan kita mau menikah. Setelah menikah bikin apa, itu dua catatannya. Catatan itu kau foto. Sandingkan dengan fotomu itu waktu berdua-duaan itu. Begitu juga dengan yang lain. Ada rapat konsultasi, ada penyuluhan misalnya, penyuluhan. Ada foto penyuluhan dari depan narasumbernya, dari samping peserta. Cuma foto-foto doang. Tapi paling tidak ada bahan penyuluhan. Fotolah itu bahan penyuluhan. Bahan penyuluhannya 20 lembar, jangan kau foto semua. Satu saja cukup, lembar depannya. Tapi totalitas daripada bahan penyuluhan itu nanti di lampiran. Nah, foto-foto itu kan kecil-kecil semua, unyil-unyil semua kan. Catatan-catatan itu kan unyil-unyil semua. Silahkan itu diperkuat di lampiran. Lampirannya itu nanti satu foto diperbesar, diperjelas apa yang dibicarakan, apa semua. Pokoknya lampiran itu memperjelas daripada apa yang dinarasi di bab 3. Terlalu kecil-kecil. Nah, membuat lampiran tolong berurut. Mulai dari lampiran kegiatan pertama. Apa saja itu? Ada foto di sana, ada dokumen di sana, di tahapan-tahapan kegiatannya. Setelah selesai itu, masuk lampiran kegiatan kedua.
Tahap pertama apa lampirannya, tahapan kedua apa lampirannya, tahapan ketiga apa lampirannya. Nah, selesai itu. Lampiran kegiatan ketiga. Nah, kemudian tahapan pertama apa? Yang mau dilampirkan foto, leaflet, bahan ajar, bahan penyuluhan, silakan. Itu yang ada di narasi di bab 3 yang memang tidak terlalu puas, kamu mungkin terlalu kecil-kecil ya. Mungkin kalau ada video-video ya barangkali linknya ya, videonya ditampilkan. Jadi sampai di sini paham ini. Itu dulu supaya saya puas lah karena kamu paham. Saya lihat kelompok ini, maaf ya agak lamban, tidak terlalu agresif, tidak sama dengan kelompok yang lain, kuat menyerang. Kalau ini pasif, maka saya harus hati-hati memberikan pembimbingan, nanti jelas baru saya lanjut. Ini jelas ini, dua persoalan ini. Ditanya jelas saja tidak mau menjawab. Jelas, Pak. Untuk sekarang jelas, Pak. Nah, besok tidak jelas lagi. Dari body language-mu kelihatan, dari bahasa tubuh kelihatan. Dikalah sama anak-anak golongan 2. Golongan 2 agresif dan hasilnya luar biasa. Ada golongan 2 itu di pulau Togean itu. Masuk dia 10 besar, sejajar dengan dokter. Sejajar dengan dia dokter, dia masuk 10 besar. Itu yang golongan 2. Tapi luar biasanya juga agresif menyerangnya itu. Jangan pasif ya, jangan pasif. Ini kalau saya tidak buka perbincangan tadi malam, tidak ada ini, diam terus sampai pagi ini. Diam. Jadi kalau diam itu biasanya 2 diartikan. Pertama udah mantap, yang kedua ya maaf, pasti kurang siap. Nah, kemudian selesai sudah ya bab 3 sama kesimpulan. Kemudian bab 4 itu penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Bukan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Biasanya di makalah waktu kalian masih kuliah itu membuatnya kesimpulan dan saran-saran. Ini tidak, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Namanya juga kesimpulan. Artinya poin-poin saja di situ. Jangan di kesimpulan mau mengurai lagi. Itu bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu poin-poin penting saja. Kalau perlu hanya 3-4 poin saja. Kesimpulan. 4-5 poin. Yang penting-penting saja di situ. Nanti di PowerPoint lebih poin-poin lagi. Ini kita masih bicara di bab 4 penutup ini. Di kesimpulan, poin-poin. Jangan seperti guru, bapak guru, ibu guru itu, biar di kesimpulan, nafsunya mau menjelaskan itu tidak pernah habis. Dianggapnya kita ini penguji apa semua yang ada di forum itu siswanya semua. Dia mau jelaskan lagi detil-detilnya. Menjelaskan lagi. Habislah waktunya menjelaskan, menggurui lagi kita semua. Jadi simpulan itu hanya poin-poin. Tapi poin-poinnya, simpulan, jangan lari daripada apa yang Anda bahas. Jangan pembahasanmu ke kanan, kesimpulanmu ke kiri. Kesimpulanmu ke kiri, pembahasanmu ke kanan, dan sebaliknya. Ya, tidak. Jadi kesimpulan ke kanan, pembahasan ke kanan, kesimpulan juga ke kanan. Tapi hanya poin-poin. Poin-poin apa saja itu? Nah, poin-poinnya. Pertama, bahwa kamu sudah menjawab isu selama 1 bulan, sudah melaksanakan isu gagasan, ya kan variasi itu. Apa isu gagasannya sudah dilaksanakan, yang terdiri dari berapa kegiatan dan berapa tahapan kegiatan, kan seperti itu. Berapa kegiatan, berapa tahapan kegiatan. Nah, itu dilaksanakan selama 1 bulan. Dan
Sebutkan itu. Ini di bab 4 itu. Kegiatan apa saja? Kegiatan apa saja yang Anda sudah laksanakan. Jadi bukan menjelaskan lagi. Jadi bukan tahapannya, tapi kegiatannya. Kegiatan pertama apa? Kedua, ketiga, empat. Itu kan kesimpulan pertama poin. Jangan menarasi lagi, menjelaskan seperti siapa tadi mengirimkan itu dari Pak Agil. Wah, ini mengurai lagi dia di bab penutupnya. Padahal sudah ada referensi saya kirim. Itu referensi orang-orang nomor 1 semua itu. Kemudian yang kedua, paling tidak kesimpulan poin berikutnya sampaikan di situ bahwa kamu sudah menerapkan, ya, sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Jangan selalu begitu nilai dasar ASN aneka. Jangan selalu aneka-aneka terus. Tapi panjangkan itu. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Kamu sudah menerapkan itu. Ya, pada apa? Pada tahapan kegiatannya. Kan memang itu. Dan kamu juga sudah melakukan kedudukan dan peran ASN pada setiap kegiatan. Kan seperti itu. Apa saja itu? Dalam kurung manajemen ASN, of government, pelayanan publik. Itu pada setiap kegiatan. Nah, kemudian itu poin kedua ya. Mungkin poin ketiga, apa hasilnya? Tidak mungkin tidak ada hasil. Apa hasilnya kah? Hasil aktualisasimu. Hasilnya ya secara substansi, misalnya bisa kamu buktikan melalui pretest dan posttestnya kan. Ada perbedaan sebelum dan sesudah. Itu hasilnya. Yang lainnya, kalau tidak menggunakan pretest posttest, silakan dinarasi. Hasilnya masih ada. Nah, kemudian juga kan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Jadi poin-poin saja di kesimpulan itu. Cuman seperti itu. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjut. Di sana ada dua kan, ada substansi teknis, ada rencana tindak lanjut tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN. Ya. Poin-poinnya saja, tinggal silakan kami yang mengkalimatkan. Paling tidak di rencana tindak lanjut itu pasti kamu tidak puas. Tangkap saya punya penjelasan ini, ikuti dengan pengkalimatan menurut kamu, gaya bahasamu sendiri. Pasti kamu tidak puas 1 bulan ini. Ya, selalu ada waktu tidak cukup. Nah, maka secara substansi tentunya kamu akan tidak lanjuti pasca pelatihan. Jadi pasca pelatihan, apalagi yang kamu tidak lanjuti. Misalnya ada di sekolah, wah ini harusnya semua sekolah, semua kelas. Ini kan baru kelas 5, misal kalau kamu guru. Kalau kamu di teknis mungkin ya tidak puas, ini harusnya 1 kecamatan atau seluruh wilayah kabupaten lakukan penyuluhan. Ini kan baru di 1 tempat. Silakan sepuas-puasnya lakukan itu pasca pelatihan. Kemudian masih ingat kemarin kamu mengangkat isu ada berapa? Itu ada 3 kan, selalu 3 atau 4. Itu juga kan isu terpilih sudah itu. Cuma karena waktunya cuma 1 bulan, terpaksa diambillah 1. Ambil 1. Ya kan? Itu kan bisa juga diambil itu. Mengangkat lagi isu, sebutkan itu apa saja isu yang kemarin itu. Supaya di rencana tindak lanjut ada gambaran kamu ini tidak kembali ke laptop menurut Tukul Arwana ini. Tetap ada perkembangan, perguliran, pengembangan ke depan sepuas-puasnya. Bagi yang belum ada nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai organisasi, itu kan bisa juga jadi tindak lanjut untuk melaporkan, menyampaikan kepada mentor dan pimpinan unit kerja bahwa organisasi kita ini perlu ada nilai-nilai dasar organisasi. Ada lagi poin rencana tindak lanjut untuk melahirkan nilai-nilai organisasi. Banyak saya lihat. Apalagi inovasi-inovasi yang akan
kalian lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Itu semua substansi teknis, tapi yang tidak kalah pentingnya, Anda akan belajar di sini tentang karakter, tentang nilai-nilai dasar. Anda tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan juga kedudukan dan peran ASN dimanapun bekerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Di penegasan statement harus ada. Apa yang tadi dilakukan itu menerapkan isu ini, mengembangkan kegiatan yang kamu tidak puas itu karena waktu 4 bulan. Itu wadahnya. Setelah ada itu kau mainkan. Di situ tempat bermainnya nilai-nilai dasar. Ya. Di situ tempat mainnya nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme. Di situ tempat kamu mengembangkan tugas kamu, peran kamu sebagai ASN, bagaimana memberikan pelayanan publik, bagaimana menerapkan WOG, bagaimana menerapkan profesionalisme sebagai ASN. Nah, kalau tiada itu di mana mau dimuatkan itu nilai-nilai dasar? Kan buat dulu kegiatannya, baru di situ wadahnya. Dimainkan itu penerapan nilai-nilai dasar ASN. Kalau dalam setiap kegiatanmu itu tentu pada setiap kegiatan dan juga pada setiap tahapan kegiatan. Nah, itu ya terhadap rencana tindak lanjut. Jadi kayalah, kamu punya rencana tindak lanjut diperkaya. Kalau tadi di bab 3 diperkaya itu nilai-nilai dasar ASN, jangan miskin nilai-nilai dasar ASN. Nah, di bab penutup diperkaya itu rencana tindak lanjut. Jangan rencana tindak lanjut secuil, karena itulah pegangan daripada penguji dan coach. Pegangan kita untuk kira-kira membayangkan, wah ini anak ini pasca pelatihan banyak sekali yang dia lakukan. Nah, kalau cuma satu statement, apa tuh rencana tindak lanjut kayak gituan? Jadi itu tinggal tanggung jawab moral Anda dengan mentor. Kan tidak ada lagi pertemuan setelah itu. Kalau masih ada pertemuan 6 bulan kemudian, RTL-nya itu lagi kita kejar. Mana rencana tindak lanjut? Apakah sudah dilaksanakan dalam 6 bulan terakhir? Tapi ini kan tidak ada lagi. Nah, tinggal Anda sudah bermain di lapangan bebas, di hutan belantara yang luas. Tolong mainkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Kita hanya di akhir seminar itu mangguk-mangguk bahwa memang inilah cikal bakal seorang ASN yang profesional ya dan berkarakter. Kira-kira ada seperti itu lagi kira-kira. Wah, orang-orang yang begini yang perlu diperbanyak ya kuantitasnya karena berkualitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti itu. Siapa mau bertanya dulu tentang apa yang saya jelaskan tadi itu? Silakan, Margaret. Ya, izin bertanya, Pak. Kemarin kan saya waktu ujian, Ibu Novalina minta buat video. Apakah pada saat ujian itu nanti akan ditampilkan atau saya hanya tampilkan link saja baru saya jelaskan isi videonya? Itu durasinya sekitar 4 menit. Pelaksanaan Bisa diperpendek nanti. Itu bisa ditampilkan. Ya, bisa ditampilkan nanti. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Rahmi, Lodik? Ya, baik Pak, siap. Pak, izin bertanya Pak, untuk yang tindak lanjut yang kemarin isunya kan ada 3. Salah satunya kan saya angkat ini, yang satunya itu tentang kurangnya pegawai di inspektorat. Itu rencana tindak lanjutnya itu harus seperti apa Pak? Apakah saya harus menyurat ke ke BKD untuk minta pegawai atau bagaimana itu Pak?
Iya boleh, silakan saja, dikalimatkan saja. Yang penting jangan sama sekali tidak ada rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini, dengarkan semua ya, rencana tindak terkait dengan apa substansi yang kau bahas, mungkin belum puas di situ, belum maksimal. Nah, itu dulu yang pertama, rencana tindak lanjut. Poin berikutnya, rencana tindak lanjut isu yang lain. Tidak usah repot-repot cari isu yang lain. Isu yang kau jadikan pendamping ini silakan ditulis saja di situ. Nah, kemudian apa? Itu mainan substansi teknis. Tapi rencana tindak lanjut bahwa kau akan selalu menerapkan, itu perlu ada kalimat itu. Bahkan saya senang itu ada golongan 2 mengatakan saya akan tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan kedudukan dan peran tugas saya sebagai perawat pelaksana, kalau saya seperti itu, karena dia cuma golongan 2 kasihan. Sampai saya pensiun dimanapun ditempatkan, itu penegasan luar biasa. Mantap itu. Kecuali kamu bukan lagi pegawai kan tetap kalian pegawai di mana saja ditempatkan. Pengertian kedudukan dan peran ASN dalam bingkai NKRI itu kan artinya di mana saja kita bekerja, kita sebagai aparat. Disitulah kita memberikan pelayanan terbaik, yang profesional, dan selalu berkoordinasi berdasarkan prinsip-prinsip WOG. Jadi teknis, substansi, dan juga tentang agenda 2, agenda 3 itu. Harus ada kalimat itu. Jangan terlalu mainnya banyak di teknis ya. Main di teknis tentang apa yang kalian tulis itu. Lupa bahwa di sini perannya itu sebetulnya adalah penerapan nilai. Itu yang paling penting. Nilai itu, nilai pembentukan karakter, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik itu kan nilai semua itu. Ya, demikian Rahmi. Putu, jelas Putu? Siap Pak, sementara jelas Pak. Erlina? Iya Pak, saya Pak ini mungkin tadi Bapak sudah jelaskan tentang lampirannya Pak. Ini saya menanyakan Pak karena ini kan ada bukti bimbingan coach, nantinya parapnya bagaimana Pak? Itu saya tanyakan Pak. Ada kan scan tanda tangan saya itu, tanda tangan itu suka kamu scan. Tapi dengan catatan jangan mengada-ada ya. Jangan yang kamu tidak pernah konsultasi dengan saya, kamu bikin tanggalnya, kamu bohong, itu lari lagi dari etika. Pak, nanti saya konsultasikan sebelumnya Pak. Iya, iya. Jadi harus ada kan tabel konsultasi. Kalau mentor kan bisa ditanda tangan langsung kan. Iya Pak. Saya kan tahu, saya di Palu, kamu di Bangkep. Jadi gimana caranya? Silakan buat tabelnya itu, tanggalnya kapan, tentang apa dikonsultasikan. Sebetulnya harusnya paraf, tapi sudahlah. Ambil aja itu scan tanda tangan, taruh di situ. Saya ikhlas, saya halalkan itu, tapi dengan catatan bahwa setiap item itu betul kamu melakukan konsultasi dengan saya, cuma pembuktian saja ada tanda tangan di situ. Jangan mengada-ada, maksud saya tidak pernah konsul dengan saya, kan kalian ini kelompok termasuk malas bertanya dengan saya. Tiba-tiba terlalu banyak konsultasinya, itu kan pembohongan lagi. Gitu. Oke, Pak. Iya Pak. Oh iya. Silakan setelah Erlina, Margaret, apa mau ditanyakan? Tadi sudah Pak mengenai Sudah video tadi, itu. Iya. Brian. Terima kasih Pak. Izin bertanya. Kamu orang ini nanti disuruh bertanya, baru bertanya. Maunya saya coba. Silakan. Ya mohon maaf Pak. Pak, ini saya punya kan mengoptimalkan pojok baca. Jadi di setiap kegiatan saya adakan penilaian. Nah, penilaiannya saya langsung ambil di penilaian hasil kerjanya siswa tersebut melalui pojok baca, misalnya contoh dinding motivasi. Di situ saya ambil penilaian. Apakah jenis penilaiannya saya jelaskan di dalamnya atau harus ada bukti penilaian nilai atau angka? Ada bukti penilaian, jelaskan dan ada bukti penilaian. Ya.
Iya, Pak. Terima kasih. Sandi, Belum ada Pak, saya mau tanya tadi yang sama dengan Brian punya Pak tentang membaca itu. Dia punya penilaian tapi sudah jelas. Marta, Pak, saya hampir sama dengan Brian tadi, hanya kalau sama saya itu kan saya jelaskan dengan persentase. Apakah boleh seperti itu Pak, atau nilai-nilainya saja yang ditulis sesuai dengan nilai evaluasi yang saya buat? dibuat semua saja. Di uraian maksudnya ya, di uraian. Atau di kesimpulan. Pas di kesimpulan Pak. Di kesimpulan, boleh persentase. Terima Sri, kasih Pak. Sri Wahyuningsi. Ya baik Pak. Pak, yang saya mau tanya Pak, untuk di PPT-nya yang output-nya kita masih tampilkan juga Pak. Misalnya output-nya. Ini jangan dulu, kita belum PTT nih. Nanti saya selesaikan bab 4, melampiran baru masuk PTT. Kalau begitu Pak, untuk saat ini masih jelas Pak. Jelas. Semua sudah. Siapa lagi yang belum? Nilo. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya hanya ingin tanya Pak, kan yang hasil yang membuat laporan itu, kalau di bab 3 kan hanya foto saja Pak buktinya. Berarti nanti hasil pengolahan nilainya itu ditaruh di lampiran Pak? Boleh ditaruh juga di uraian sedikit, nanti jelasnya ditaruh di lampiran. Jadi itu yang di lampiran sebetulnya logikanya ada juga di uraian di bab 3. Cuman kecil. Fotonya kecil, pasti kecil. Pasti kecil. Nah, karena kecilnya itu nanti diperbesar di lampiran. Satu lembar, ya, satu lampiran itu. Jadi logikanya ada di lampiran, sebetulnya ada di uraian. Gitu. Baik Pak. Jadi begitu ya tentang foto-foto yang bersanding dengan output. Kan waktu merencanakan kemarin kan ada output. Kegiatan pertama, konsultasi mentor. Output apa? Kan tidak ada kamu bilang kemarin output foto. Tidak ada kan? Semua bilang output. Adanya arahan mentor. Kan begitu. Kenapa sudah hilang itu di output? Di uraian, ya ada cuma foto dari depan, dari samping kiri, samping kanan, padahal yang sama semua ini, dari atas, dari bawah. Pameran foto. Tolong silakan mau tampil beberapa foto, tapi yang penting ada itu outputnya. Outputnya di membuat tahapan kegiatan, membuat leaflet. Ya, leafletnya mungkin banyak, lipat-lipat, ya kamu foto saja leaflet yang bagian depan. Apakah baru proses konsep atau sudah selesai? Yang penting ada mempersandingkan antara foto membuat leaflet dengan apa yang kamu buat. Sehingga tidak hanya semacam kita dipaksa menonton, menyimak foto-foto kalian itu. Itu penting juga. Termasuk video-video tadi, pada saat mana kamu membuat video. Membuat videonya itu. Taruh di situ tahapan pembuatan videonya di mana. Nah, mungkin ditaruh di situ ada link videonya kalau mau diputar ya, silakan. Jelas nih lo? Iya, jelas Pak. Francisca, silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama terkait laporan saya Pak di tahapan 4 di situ ada tahapan di mana saya membuat kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Ternyata di bab 4 juga ada kesimpulannya. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah saya tetap laporan keempat di minggu keempat, di bab 3-nya tetap ada kesimpulan, dan di bab 4 lebih diperluas atau seperti apa? Ya mungkin singkat saja di situ ya.
di tahapan kegiatannya itu. Sebetulnya memang itu otomatis itu membuat kesimpulan itu. Jadi kamu sekarang sudah ganda. Jadi kesimpulan itu yang dilaksanakan di tahapan keempat sebetulnya memang itu kan dilaksanakan di situ ya, tapi dia bukan dalam bentuk tahapan, tapi dia bentuk bab. Nah, bab ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah ini. Lanjut saja dia masuk dalam bab 4. Dia masuknya ke bab 4. Jadi di tahapan kegiatan membuat kesimpulan sebetulnya dia include itu adalah bab penutup. Kamu sudah membuat bab keempat, menyimpulkan semua apa yang memang kamu menyimpulkan hanya pada tahapan itu. Jadi beda. Kesimpulan itu yang dimaksud di bab 4 itu adalah kesimpulan totalitas seluruh kegiatan. Kegiatan bab 1 sampai bab 3. Kecuali kamu mengatakan Anda menyimpulkan apa kegiatan janji ada penyuluhan ke apa kegiatan apa itu? Kegiatan apa itu di kegiatan akhir itu? Kesimpulannya Pak, terkait nilai tes dan post tes saja. Oh, berarti hanya menyimpulkan nilai saja, tapi menyimpulkan jangan membutuhkan waktu sampai 5-6 hari. Menyimpulkan ini kan cukup 1-2 jam saja. Itu juga harus logika jalan itu antara durasi waktu digunakan dengan volume kegiatan yang dilaksanakan. Jangan berhari-hari membuat pekerjaan, membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan lari lagi dari prinsip orientasi mutu, efisien, efektif. Iya kan? Nah, logikanya seperti itu. Masih ada, Francisca? Iya, kemudian Pak, di tahapannya saya di bagian terakhir itu adalah menyampaikan laporan kepada mentor dan coach. Cuman di situ saya sudah terlambat untuk menyampaikan laporannya saya, itu hasil kesimpulannya maksudnya Pak. Karena tanggal yang saya gunakan itu tanggal 11, ternyata di sekolah saya itu tidak masuk sekolah pas tanggal 11, jadi tidak sempat ketemu dengan mentor. Cuman di hari-hari sebelumnya saya selalu tahapan-tahapan itu saya konsultasikan kepada atau saya sampaikan gitu perkembangan dari proses pembelajarannya saya, dari pembahasannya saya di kelas. Kira-kira menurut Bapak bagaimana seperti itu? Sebetulnya konsultasi dengan mentor dan coach tidak perlu tertulis, tidak perlu direncanakan masuk dalam tahapan. Konsultasi dengan mentor cukup 1 kali saja secara tertulis di awal pertama kali melaksanakan kegiatan. Pada kegiatan dan tahapan-tahapan berikutnya tidak perlu lagi tertulis konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan mentor, tidak perlu. Dalam kenyataannya memang tiada hari tanpa konsultasi, ya pagi, ya siang, ya sore, ya pagi, siang, sore. Di rumahnya kah di mana, tiada hari tanpa konsultasi. Tapi dalam pencatatan cukup 1 kali saja pada kegiatan pertama, tahap pertama. Paham ya? Iya. Perlu memang ditulis itu. Dulu kita ya, izin Pak, kalau misalnya sudah pas direncana kemarin kan saya sudah masukkan di tahapan, kira-kira nanti apa-apa, tidak usah dikeluarkan aja itu. Dikeluarkan saja, baik Pak, siap. Ya, baik, cukup Pak, terima kasih Pak. Jelas ya? Iya Pak. Siapa lagi yang belum saya tanya nih? Yang belum saya tanya untuk bertanya. Harusnya tanpa saya tanya begini, langsung saja resen tanya. Jadi kalau tidak bertanya saya anggap sudah jelas, tapi ternyata kalau saya tanyakan bertanya juga. Berarti keberanian bertanya yang kurang. Itu kesimpulannya. Dan apa-apa ya, ini pembimbingan ini. Jelas semua? Udah? Ya, jelas bab 3 diperbaiki ya, terkait dengan sandingan-sandingan foto tadi itu perbaiki. Kemudian yang lampiran-lampiran dibuat terstruktur, bab kegiatan 1 dan tahapan-tahapannya sampai dengan kegiatan terakhir. Dan kesimpulan tadi sudah jelas ya, poin-poin. Jangan menyimpulkan, jangan menarasi lagi di kesimpulan. Jangan menjelaskan lagi, jangan terlalu nafsu menjelaskan di kesimpulan. Cukup ya? Oke.
Oke. Nah, sekarang tentang PowerPoint. Dicatat ini. Semampu-mampunya kamu menangkap arahan bimbingan saya. PowerPoint, namanya juga PowerPoint, adalah poin-poin daripada apa yang sudah ditulis. Ingat itu ya, kita paham dulu apa pengertian daripada PowerPoint. Itu hanya poin-poin penting. Nah, tadi Bapak sudah bilang di kesimpulan juga poin. Iya benar, kesimpulan itu poin-poin penting daripada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di bab ya, bab 4 itu. PowerPoint ini lebih simpel lagi. Lebih simpel lagi. Ya. Kalau di sana ada 5 kalimat, di sini kau bikin cukup 1 kalimat. 1 kalimat jelas sudah. Diperpendek dia. PowerPoint yang pertama ya. Ya biasalah tetap ada memperkenalkan nama, ada foto, itu biasa, itu slide pertama. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah informasi di slide itu ada kilas balik sedikit latar belakang. Latar belakang pun ini poin-poin, cukup 2-3 poin. Ada yang sudah mengirimkan ke saya, nggak tahu siapa, yang mungkin si Francisca ke siapa Nilu. Ya, saya sudah beritahu itu bahwa itu dipersingkat lagi jadi poin-poin. Poin 1 apa? Latar belakang. Poin 2 apa? Poin 3 sudah cukup. 2 poin saja itu cukup. Nah, setelah itu baru berikutnya isunya. Isu apa? Isunya kemarin itu. Terus gagasannya apa? Jangan lagi ada juga peserta itu tulis lagi di situ APKL, USG itu kan sudah lewat itu. Itu dipakai waktu menapis 3 isu. Ini kan sudah tidak ada lagi itu APKL, USG itu. Apalagi mau menjelaskan ini, menjelaskan lagi, ya Allah, habis lagi waktu. Ini cuma 5 menit saja. 5 menit paling lambat 8 menit. Kamu waktu menayangkan PowerPoint itu jangan egois. Ingat di belakang kalian itu masih ada orang. Masih ada orang lain. Nah, tolong itu disampaikan secara singkat-singkat latar belakangnya, kemudian isu, kemudian gagasan. Kemudian masuk pada kegiatan. Sebelum penjelasan, berapa kegiatan kamu ini? Kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa? Saya kira sudah ada, saya kirim itu ya, contoh. Ada ya? Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, itu ya. Kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 apa, kegiatan 4 apa. Gitu. Nah, bisa juga Anda jelaskan bahwa Anda sudah laksanakan ini dengan baik, terdiri dari 5 kegiatan dan berapa tahapan kegiatan. Itu hafal itu. Berapa kegiatan dan berapa tahapan. 3 kegiatan dan 12 tahapan, ya totalnya saja. Dan itu kan yang kamu lakukan ke sana kemari dalam 1 bulan itu. Kegiatan dan tahapan itu. Kemudian, saya minta Anda sendiri yang jujur mengatakan bahwa di 1 bulan yang lalu, kamu sudah melaksanakan menindaklanjuti saran-saran daripada penguji. Sebut. Saran pertama apa? Saran kedua apa? Saran ketiga apa? Saran keempat apa? Saran pertama apa? Saran kedua apa? Saran ketiga, saran. Saya mau tanya, dari 10 orang ini siapa yang lupa itu saran? Saya mau tanya dulu. Margaret masih ingat? Masih, Pak. Ingat dan ditindaklanjuti? Iya. Nilu ingat? Masih, Pak. Saya masih ingat. Dan ditindaklanjuti? Iya, Pak. Francisca ingat? Siapa ingat, Pak? Dan ditindaklanjuti? Iya, Pak. Brian ingat? Iya, Pak. Masih ingat. Dan ditindaklanjuti? Iya, Pak. Rahmi ingat? Siap, Pak. Ingat. Dan ditindaklanjuti? Iya, Pak. Sudah. Sri Siap, Pak. Masih ingat, Pak. dan Ditindaklanjuti. Sandi?
Siap, masih ingat Pak dan ditindaklanjuti Pak. Erlina? Siap Pak, masih ingat dan ditindaklanjuti. Marta? Siap Pak, saya masih ingat dan saya sudah tindak lanjuti. Putu? Ada Pak, masih diingat Pak dan ditindaklanjuti Pak. Itu Anda sampaikan sebelum masuk kepada penjelasan penerapan nilai, bahwa kamu itu cukup uraian saja saran-saran dari penguji, ada 5 poin, 6 poin, silakan itu, dan sudah tindak lanjuti. Dan kunci dia atas saran itu sampaikan terima kasih, ya. Setelah itu masuk pada slide pelaksanaan kegiatan pertama. Nah, di kegiatan pertama 1 lembar itu, di situ ada tertuang tanggalnya, tanggal pelaksanaannya dari tanggal berapa sampai berapa. Kemudian di kegiatan itu ada tertulis di situ, ada nampak keterkaitannya dengan agenda 3, ya. Agenda 3 WOG, kemudian manajemen ASN, pelayanan publik. Kemudian pada setiap tahapan-tahapan itu, di sana kamu menayangkan ada keterkaitannya, penerapannya dengan nilai-nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, ada itu pada setiap tahapan. Informasi dalam 1 lembar slide itu. Kemudian di situ juga ada kontribusinya terhadap visi misi. Kemudian di lembar itu juga ada bagi yang sudah punya nilai-nilai dasar, kontribusinya dengan nilai-nilai organisasi. Kalau tidak ada, tidak usah, tidak apa-apa. Dan di situ ada foto-foto, ya, walau unyil-unyil, kecil-kecil, tidak apa-apa. Taruh saja di situ, karena dia seperti itulah adanya. Karena semua jelasnya kan ada laporan, ada lampiran. Ya, silakan semampu-mampunya menaruh poin-poin penting di situ, termasuk bukti-bukti foto-fotonya. Itu di kegiatan pertama. Kemudian di kegiatan kedua juga sama. Nah, boleh ada perbedaan. Apa yang ditampilkan kegiatan pertama, itu kegiatan 2, itu kegiatan ketiga, itu kegiatan 4 sampai kegiatan terakhir. Itu harus sama itu. Tetapi di sini sama dengan waktu kita juga seminar di rancangan, yang dijelaskan hanya pada kegiatan inti, salah satu kegiatan inti. Dijelaskan secara luas bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai dasar. Misalnya kegiatan 3, itu kegiatan intinya dari 4 kegiatan. Ya, kegiatan 3 yang kamu jelaskan itu bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar ASN, bagaimana penjelasan keterkaitannya juga dengan peran dan kedudukan ASN, seperti itu. Ya. Selebihnya gimana? Waktu kegiatan pertama cukup dibaca. Kegiatan pertama itu kegiatan apa? Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Persiapan pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 3 tahapan. Sebutkan saja. Tahapan pertama A, tahapan kedua B, tahapan ketiga C. Selesai. Slide berikutnya, kegiatan kedua. Tahapan pertama ini, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tahapan ketiga, kegiatan ketiga merupakan kegiatan inti. Di situ nanti kau jelaskan. Karena yang penting jangan ada perbedaan tampilan. Semua sama. Semua sama. Kecuali pada saat kamu menjelaskan itu, kelihatan kamu menghafal, kelihatan kamu itu membaca. Mata itu kan kelihatan itu membaca. Artinya tidak paham, ya, minta maaf ya, kurang paham. Boleh penguji bisa mempertanyakan secara acak di kegiatan lain, di tahapan yang lain. Ini penerapan nilainya seperti apa? Bisa. Jadi jangan betul-betul hanya fokus. Harusnya kalau menurut saya itu semua bisa dijelaskan. Cuma kalau itu dijelaskan kan membutuhkan waktu. Padahal sama saja muter-muternya di situ juga. Maka saya ini sudah
sudah seperti itu pola saya dengan penguji. Kalau Ibu Kaban pengujinya, pola kami seperti itu. Kita sudah orang bilang sudah tahu ya. Nah, jadi dijelaskan saya di kegiatan inti, itu pun juga kalau kegiatan intinya terlalu kaya misalnya terlalu panjang, ya bisa sebagian dibaca, sebagian dijelaskan, boleh juga begitu. Tapi menjelaskan itu, ingat ya, menjelaskan versi orang yang betul-betul paham, bukan menjelaskan tapi membaca. Jangan membaca kamu siapkan sudah di situ yang mau dibaca, kelihatan itu. Jadi mengalir bahwa begini loh penerapannya. Inilah sebetulnya kegiatan intinya di sini. Persoalan intinya itu penerapan nilai-nilai dasar adanya di situ. Kalau kamu betul-betul sudah melaksanakan dengan baik. Nah, itu. Kemudian baru masuk pada slide berikutnya apa? Manfaatnya ya. Manfaat daripada ini. Manfaat aktualisasimu. Manfaat pada organisasi, pada pemerintah, kepada diri sendiri. Ada karena itu. Dulu ada manfaat juga. Manfaat pada saat perencanaan, tapi itu manfaat yang masih diprediksi karena masih belum dilaksanakan. Nah, sekarang sudah dilaksanakan. Nah, boleh jadi manfaatnya lebih yakin kamu, lebih percaya diri karena sudah dilaksanakan. Boleh jadi sama atau mungkin lebih redaksinya lebih dipermantap lagi. Ingat, ini sudah dilaksanakan, jadi betul-betul mengalir itu ya manfaatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kesimpulan? Nah, setelah itu masuk pada kesimpulan, lebih singkat lagi. Nah, sudah dilaksanakan dalam 1 bulan dengan baik, lancar. Walaupun ada tulisannya, kamu tinggal redaksikan saja. Yang penting hasilnya di situ. Hasilnya apa? Manfaatnya apa? Manfaat lebih singkat lagi. Cukup manfaatnya pada publik, pada masyarakat. Baru masuk ke RTL. Rencana tidak lanjut. Lebih poin-poin lagi, lebih singkat-singkat lagi. Baca saja kalau itu. Ya, kalau menjelaskan itu beda, ya menjelaskan dia agak membutuhkan waktu. Sebetulnya kemarin ada yang saya bimbing itu betul-betul cuma 5 menit dia. Luar biasa dia, karena dia menggunakan metode penyampaian informasi yang penting-penting saja. Nanti kan berkembang didiskusikan, nanti berkembang. Bisa berulang juga itu. Apa yang kamu sebutkan itu nanti muncul lagi dalam diskusi. Jadi jangan terlalu nafsu mau menjelaskan semua ya. Padahal ada ruang juga untuk mendiskusikannya itu dengan penguji. Sudah selesai sampai situ. 5 menit bisa. Paling lambat 7 menit, 6 menit. Selesai. Kemudian bagi tadi siapa yang membuat video, membuat video, silahkan bilang bahwa saya sudah buat video, karena kan sudah sudah membuat video. Nanti dengan penguji bisa minta kesediaannya pada saat nanti diskusi. Yang jelas bila saya sudah buat video, durasinya 4 menit. Nah, biasanya juga kalau terlalu panjang, itu kan 4 menit panjang itu. Kalau bisa kalau saya beri kesempatan diputar, cukup dia punya saja. Penting-penting, misalkan di-skip it. Bisa di-skip, dipercepat. Atau di penjelasannya singkat, di videonya ambil waktu 4 menit. Gitu. Tapi kalau 4 menit itu penguji sudah tegur kau lama. 2 menit cukup. Kalau bisa diperpendek lagi videonya, di skip, bisa diedit itu. Siapa itu kemarin yang tadi itu menyampaikan buat video itu? Margaret siapa? Francisca siapa? Margaret ya? Iya Pak. Video tentang apa itu? Karena kemarin kan saya di chat planning, jadi itu edukasi pada pasien anemia. Penyuluhan tentang pola perawatan di rumah dengan obat-obatan yang harus dilanjutkan. Bisa dipersingkat lagi, Kak? Nanti dicoba, Pak. Soalnya memang kalau
kalau memberikan edukasi itu kan memang harus secara detail. Ya, tapi kan kita jangan peserta edukasi, kita kan bukan peserta edukasi. Penguji bukan peserta edukasi. Jangan letak salah lagi kamu, saya bukan peserta edukasi, mentor bukan peserta edukasi, kan hanya membuktikan bahwa video sudah dibuat, gini loh contohnya. Kayaknya skip saja, jangan kok bayangkan saya ini sebagai peserta edukasi anemia. Kira-kira ini poin-poinnya. Penting apa yang disarankan. Nah, itu yang saya kasih tahu tadi, yang terlalu bernafsu mau menjelaskan. Sepertinya kita ini murid di hadapan kalian. Ini ya, oke ya. Dipersingkat saja. Di skip itu, kan bisa di skip. Untuk membuktikan saja. Mudah-mudahan ada nilai tambah seperti itu. Tapi yang penting sudah ada nilai plus karena sarannya kamu tindak lanjuti. Itu makanya poin penting saya katakan tadi, sampaikan di bulan lalu apa saja saran, poin-poinnya. Jangan peserta lain dia cuma bilang begini, terima kasih banyak bulan lalu sudah menyampaikan saran-saran, saya ucapkan terima kasih. Gugu barangkali ini anak ini. Padahal yang penting itu berapa? 5 poin saran, beritahu itu. Poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, poin keempat ini, poin kelima ini. Nah, cuma bilang sudah memberikan saran dan sudah ditindaklanjuti. Makasih banyak. Baguskah kalau seperti itu kalimatnya? Atau memberikan saran 5 poin. Poin pertama ini, Bu. Poin kedua ini, poin ketiga ini. Dan ini bermanfaat dalam pelancaran pelaksanaan aktualisasi saya. Dan sudah ditindaklanjuti. Kan pasti tegas, mantap. Sudah jelas penjelasan bab 4 dan juga kemudian bab 3 tadi dan juga terakhir dalam PPT. Saya Pak izin bertanya sedikit Pak. Ya. Ini untuk yang saran-saran tadi Pak sampaikan, yang saran-saran dari mentor pas rancangan aktualisasi kemarin. Mentor. Penguji Pak. Penguji. Ini ditulis Pak, maksud saya ditampilkan di slide atau hanya disampaikan saja? Tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis. Disampaikan saja, itu kan cuma setengah menit barangkali ya, berhenti sejenak. Oh iya Pak. Tidak usah ditulis. Itu juga kita belajar etika ya. Itu di situ juga saya tanamkan Anda bagaimana belajar etika. Ya, bahwa kita hidup ini kalau mengamalkan itu minta tolong, minta maaf, terima kasih kan bagus. Erlina, silakan. Cuma itu putu, ada lagi. Yang lain apa? Ya, sementara itu dulu Pak. Oke, silakan Erlina. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang saya tanyakan Pak. Di sini di setiap masalah per poinnya yang bukti itu Pak, karena di sini setiap tahapan kegiatan dia itu ada bukti, misalnya konsultasi sama mentor, ada bahan konsultasinya. Yang saya tanyakan Pak, kalau di PowerPoint-nya itu dimasukkan bahan konsultasinya atau cuma gambar yang pas konsultasi dengan mentor? Enggak, gambar cukup. Yang penting sudah ada bukti. Jadi di setiap slide itu kan cukup kami ini bukti-buktinya. Kan seperti itu, ada bukti-buktinya. Gitu. Kalau misalnya ada di uraian ada 5 bukti-bukti itu, ya karena keterbatasan keterbatasan slide, barangkali cuma dua slide cukup. Ini kan strategi semua teknik meyakinkan orang bahwa kamu sudah melalui semua tahapan ini dan kamu paham, kamu mengerti. Gitu ya. Ya, baik Pak. Ya, itu saja saya tanyakan Pak. Nah. Masih ada Francisca, silakan. Ya, izin Pak. Minta maaf Pak, ini saya bertanya kembali, kalau yang perlu kita jelaskan berarti di kegiatan inti saja ya Pak? Ya, kegiatan inti saja. Yang kegiatan 1, 2 yang bukan kegiatan inti, sebutkan kegiatannya apa, tahapannya apa. Jadi jangan sudah berulang-ulang disampaikan seperti ini. Kegiatan pertama kamu menjelaskan lagi akuntabilitas, nasionalisme, itu sudah lari lagi, tidak paham berarti. Tidak paham itu.
Makanya setelah ini saya beri Anda waktu untuk membuat sudah secara utuh bab 3, bab 4 sampai lampiran, dan sampai dengan selesai uraian ini dari pagi ini sampai sore dibuat itu PowerPoint PPT, malam kita ketemu, besok enggak usah. Supaya besok itu kamu memfinishing lagi. Memfinishing karena mungkin jam 2 itu sudah harus disetor kepada Ibu Kaban selaku penguji laporannya secara utuh bab 1 sampai dengan bab terakhir plus PPT-nya. Jadi longgar kamu. Nanti kalau dikurung lagi kamu besok jam 7.30 sampai jam 9.45, jam 10 lagi memperbaiki, mengejar apa, saya rasa tidak terlalu efektif. Kan jam 2 itu paling lama jam 2, jam 4 sudah harus disetor. Karena fisik itu sudah harus di tangannya penguji, itu masih sore. Paham ya? Jadi ada waktu. Jadi saya minta malam. Sebentar malam kita latihan di situ. Latihan sudah untuk menyampaikan PowerPoint-nya, PPT-nya. Saya anggap clear sudah sampai dengan bab 4 itu sudah clear. Sudah selesai dengan penjelasan-penjelasan tadi. Saya lebih ke arah ke PowerPoint. Apa benar Anda bisa menggunakan waktu 5 sampai 8 menit? Gitu. Malam ya. Kalau mau ikuti saya, kamu pasti maksimal. Tapi kalau kamu hati kecil, nyali kurang, pasti tetap tidak maksimal. Tidak maksimal. Sementara waktu memburu terus. Strategi saya ini maunya besok kamu punya waktu yang bagus. Pagi tidak usah kita ketemu seperti ini. Persiapan saja untuk finishing lagi hasil dari tadi malamnya itu. Sebentar malam itu di finishing lagi besok pagi, kemudian masih ada waktu store cepat dalam karena maksimal. Selebihnya latihan lagi kalian, latihan lagi sendiri untuk lusa Rabu. Bagaimana? Kalau itu yang saya tawarkan, mau enggak? Siap, Pak. Siap, Pak, mau. Siap, mau, Pak. Ya, Pak. Jangan takut-takut lagi ya, bertanya apa, masa ini begini caranya peserta ini. Kita yang kejar-kejar. Ada masalah enggak? Padahal saya tahu ini pasti ini enggak benar ini anak-anak. Nah, mungkin karena banyak foya waktu ini, banyak foya. Makanya dikirim contoh-contoh, referensi-referensi. Bertanya. Kalau saya sih, coba tanya sama Francisca, ini paling banyak bertanya ini anak ini. Kapan pernah saya tidak layani, Francisca? Silakan ngomong. Kapan pernah saya tidak sahuti WA-mu? Hah? Selalu kan? Layani terus, Pak, biar malam dilayani. Gitu. Karena saya juga menerapkan pelayanan publik. Supaya muara akhirnya kamu puas. Gitu. Kamu adalah publik saya. 10 orang ini publik saya. Saya pelayan. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Saya sebagai pelayan. Ada lagi satu ya, kata pengantar. Ini prinsip juga ini. Kata pengantar itu sudah berubah. Jangan lagi tanggalnya tanggal di bulan bulan yang lalu itu apa kita ketemu kemarin? Bulan apa itu? Oktober ya? Ya, Oktober. Kata pengantarnya Oktober. Bahasanya bahasa perencanaan, rancangan. Bukan. Itu kata pengantar sudah yang tertanggal di bulan ini, bulan Desember awal ini. Sebelum mungkin tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini hari? Tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13, Pak. Ini tanggal 15, tertanggal 15 itu. Di Desember. Dan bahasanya bukan rancangan, sudah laporan. Ini sepele, tapi prinsip. Ini anak-anak ini bikin lagi kata pengantar yang waktu masih rancangan. Tanggalnya masih rancangan, padahal sudah melaporkan hasil. Itu. Ini saya dapatkan itu karena pengalaman melakukan pembimbingan, sepele tapi prinsip. Karena mungkin sudah terlalu banyak pekerjaan ya, banyak kesibukan. Kita sampai jam berapa ini? Sembilan 9.45. 9.45. 9.45. 9.45
Coba ya, saya tanya dulu, sudah jelas semua ini penjelasan saya tadi ini. Jangan malu-malu kalau masih ada yang kurang jelas. Izin Pak. Silakan, Siska. Kalau ini kan nanti yang kita jelaskan itu bagian bagian inti saja ya Pak. Berarti yang lain-lain itu cukup kita tampilkan saja. Berarti pas kita tampilkan itu perlu kita baca lagi. Soalnya biasa kalau dibaca juga kayak lama juga membaca. Iya, ditampilkan bacanya, yang dibaca adalah kegiatan dan tahapan. Kegiatan 1 apa? Tahapannya 1, 2, 3. Itu disebutkan, dibaca itu. Itu saja. Baru kegiatan kedua apa? Tahapannya apa? Dibaca, bukan dijelaskan. Siapa? Berarti nilai-nilai semuanya tidak perlu ya? Tidak perlu. Kalau menjelaskan berarti sama dengan panjang waktu lagi. Lampiran-lampirannya juga yang ditampilkan cukup ditampilkan saja Pak, tidak usah di. Ya. Lampir kalau tidak usah. Lampiran ini kan punya kesempurnaan saja, kesempurnaan laporan. Maksudnya bukti-bukti Pak? Oh ada, tetap ada di Bantayang itu. Ada Bantayang, ada di Bantayang. Ada di Bantayang bukti-buktinya, ada foto-foto. Makanya ini yang saya sudah catat, ini yang sudah membuat ini, kan ada 3 orang ini. Ada Nilu, ada Siska, ada Rahmi. Nah, coba, saya ingin uji coba dulu, membuat supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Coba saya ingin Nilu dulu. Nilu. Mana Nilu? Ya Pak. Nah, coba kamu deh, silakan. Saya anggap sampai bab 3 itu 4 sudah clear ya. Coba disampaikan bahan tayangnya. Baik Pak, saya share screen Pak. Ya. Jadi Nilu diam-diam ya, sampai di Bantayang dia ini ya. Orang sudah di Bulang, masih baranang di Lautnya Banggai situ. Ya, ini untuk bahan tayang saya yang sekarang gini. Sekarang Nilu silakan, ini sudah seakan-akan presentasi ini. Menurut pemahaman Nilu dengan penjelasan saya, silakan mengalir saja. Nanti yang lain menyimak, ya, yang lain menyimak. Silakan saja, seakan-akan sudah ujian ini dengan penjelasan tadi. Silakan. Baik Pak. Mungkin nanti beberapa masih ada yang perlu saya perbaiki Pak. Ya, silakan, namanya latihan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan hasil dari pelaksanaan aktualisasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan, di mana judul dari aktualisasi saya yaitu meningkatkan kemampuan berhitung siswa khususnya perkalian melalui media Pakali. Nah, kemudian di sini saya kembali ingin melakukan kilas balik ke belakang bahwa latar belakang saya mengambil judul ini, di mana saya temukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Lalanda ini, siswanya cenderung masih kurang mampu dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam perkalian. Itu bisa dilihat dari nilai harian dan nilai PTS siswa yang masih di bawah standar. Kemudian isu yang saya angkat yaitu rendahnya kemampuan berhitung siswa, khususnya perkalian di kelas 5 SD Negeri Lalandai. Gagasan pemecahan isu yang saya angkat, yaitu meningkatkan kemampuan berhitung siswa, khususnya perkalian melalui media Pakali dan Jarimatika di kelas 5 SD Negeri Lalandai. Selanjutnya, selanjutnya yaitu masuk pada kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua membuat bahan ajar. Kegiatan yang ketiga melakukan pembelajaran dengan media Pakali dan Jarimatika. Yang keempat menyusun laporan hasil pembelajaran. Ini akan saya mulai dari yang pertama, kegiatan
persiapan pelaksanaan aktualisasi dimulai dari tanggal 8 November sampai tanggal 10 November, di mana ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama itu ada menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kedua melakukan konsultasi dengan meminta saran pada guru. Yang ketiga adalah meminta masukan dari rekan guru. Kemudian selanjutnya tahapan kegiatan yang kedua ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menyusun RPP, yang kedua menyusun materi, yang ketiga membuat media. Dan untuk yang ketiga, itu merupakan kegiatan inti, yaitu melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan media Pakali dan Jarimatika. Itu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 27 November. Yang pertama tahapan kegiatannya adalah melakukan pretest. Melakukan pretest ini, saya telah melakukan pretest kepada siswa dengan memberikan soal-soal, di mana di dalamnya itu ada kaitannya dengan nilai akuntabilitas. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah saya telah melaksanakan pretest ini dan sudah melakukannya sesuai dengan yang saya jadwalkan. Kemudian yang kedua ada etika publik. Etika publik di sini saya mengambil profesional, non-diskriminatif, etika luhur, dan pelayanan publik. Maksudnya adalah pada saat saya melaksanakan pretest ini, saya berusaha seprofesional mungkin. Saya tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian saat saya memberikan pretest kepada siswa saya menggunakan tutur kata yang baik. Kemudian saya memberikan pelayanan yang prima. Saya menjawab, kalau ada siswa saya yang bertanya, saya menjawab dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian pada tahapan kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan media Pakali dan Jarimatika. Pada tahapan kegiatan ini saya sudah lakukan, saya lakukan sekitar 4 kali pertemuan, walaupun sebenarnya itu ada 8 kali pertemuan, tapi mengingat karena jadwal di sekolah saya ujiannya dimajukan, jadi hanya bisa berlangsung selama 4 kali pertemuan. Di dalamnya itu ada kaitannya dengan aneka, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, adil, dan partisipatif. Tanggung jawab di sini saya berusaha dengan sebaik mungkin melaksanakan kegiatan ini, walaupun hanya dengan waktu yang singkat. Kemudian adil, saya memberikan pembelajaran, saya tidak membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Partisipatif, saya berperan aktif pada saat melakukan pembelajaran, saya juga berperan selayaknya bagaimana guru mengajar pada siswa. Kemudian etika publik di sini ada profesional, non-diskriminatif, etika luhur, dan pelayanan publik prima. Sama dengan pada saat melakukan pretest, pada saat melakukan pembelajaran saya juga berusaha dengan seprofesional mungkin dalam mengajar, tidak membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Pada saat melakukan pembelajaran, saya selalu berusaha menggunakan tutur kata yang baik agar siswa dapat mencontoh apa yang saya katakan. Selanjutnya komitmen mutu. Komitmen mutu di sini ada efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Pada saat melakukan pembelajaran, saya berusaha mengefektifkan waktu sedemikian rupa agar hasilnya juga bisa menjadi lebih baik. Kemudian saya berusaha memanfaatkan media-media yang saya gunakan dengan sebaik mungkin, seperti media Pakali. Saya gunakan bagaimana caranya supaya siswa saya menjadi aktif. Mereka sangat tertarik karena melihat model media Pakali ini. Kemudian Jarimatika mereka sangat terbantu karena Jarimatika ini bisa lebih memudahkan mereka pada saat melakukan perkalian. Kemudian anti korupsi. Anti korupsi di sini ada mandiri, kerja keras, sederhana, dan adil. Mandiri di sini yang dimaksud adalah pada saat melakukan pembelajaran, saya berusaha melakukannya sendiri karena itu merupakan tugas pokok saya. Jadi saya sendiri yang mengajar para siswa, saya tidak meminta guru pengganti untuk mengajar, jadi saya langsung yang mengajar. Kemudian saya bekerja keras pada saat melakukan pembelajaran agar hasilnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan harapan. Sederhana di sini yang dimaksud adalah saya berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar, memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar anak-anak supaya anak-anak mudah mengerti pada saat pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga,
Tahapan yang ketiga adalah melakukan post-test. Melakukan post-test itu hampir sama dengan pada saat saya melakukan pre-test. Saya memberikan soal-soal kepada siswa, soalnya sama. Mengapa soalnya sama? Karena berdasarkan pemahaman saya, antara pre-test dengan post-test itu, kita harus mengukur sejauh mana perkembangannya. Jadi saya mengambil soal yang sama antara pre-test dengan post-test. Kemudian nilai-nilai aneka yang terkandung dalam kegiatan ini juga sama antara pre-test dengan post-test, yaitu ada akuntabilitas, ada etika publiknya, ada komitmen mutunya, dan ada anti korupsinya. Selanjutnya dari kegiatan ini, itu ada peran dan kedudukan ASN. Peran dan kedudukan ASN di sini ada manajemen ASN dan pelayanan publik. Manajemen ASN di sini di mana saya merencanakan pembelajaran ini, merencanakan pelaksanaan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Kemudian pada pelayanan publiknya saya melakukan pelayanan publik dengan mengajar pada siswa, kemudian melakukan pretest dan post-test dengan sebaik mungkin agar hasilnya dapat bermanfaat. Kemudian kaitannya dengan kontribusi terhadap visi misi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kaitannya di sini adalah dengan melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, itu dapat menambah wawasan siswa, menambah kemampuan siswa. Yang saya harapkan kemampuan ini akan berguna, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui siswa yang saya didik, sehingga nantinya itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, yaitu menyusun laporan hasil pembelajaran. Itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, mengolah data hasil pembelajaran. Tahapan yang kedua, menyusun laporan hasil pembelajaran. Dan tahapan yang ketiga adalah menyerahkan laporan hasil pada mentor. Kemudian manfaat. Manfaat di sini ada manfaat bagi peserta, manfaat bagi organisasi, manfaat bagi pemerintah, dan manfaat bagi masyarakat. Bagi peserta, di mana peserta adalah guru, yaitu saya, memahami dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai aneka pada saat pelaksanaan tugas. Yang kedua, bagi organisasi, yaitu tercapainya visi misi daerah dalam bidang pendidikan. Bagi pemerintah, adanya inovasi-inovasi dari kegiatan yang dilaksanakan mampu mengurangi permasalahan pendidikan. Yang keempat, bagi masyarakat, terpenuhi pelayanan publik yang memuaskan khususnya bagi siswa dan bagi orang tua. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya, yang pertama, kegiatan aktualisasi ini sudah berjalan telah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Itu dimulai dari tanggal 8 November sampai tanggal 4 Desember 2021. Kemudian jumlah kegiatan yang terlaksana dalam aktualisasi ini itu ada 4 kegiatan, di mana tahapannya itu ada 12 tahapan kegiatan. Lalu di dalamnya itu sudah teraktualisasi tentang kedudukan dan peran ASN. Di dalamnya itu ada manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government. Dan juga selain peran dan kedudukan ASN juga teraktualisasi nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, yang pertama ada persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua ada membuat bahan ajar, yang ketiga melaksanakan pembelajaran perkalian dengan media Pakali dan Jarimatika, yang keempat menyusun laporan hasil pembelajaran, dan kesimpulan selanjutnya pada penilaian awal pretest, semua siswa belum mencapai nilai standar yang diharapkan. Kemudian pada saat melakukan post-test terjadi perubahan, di mana dari 6 dari 8 siswa itu sudah mencapai nilai standar. Namun masih ada 2 orang siswa lagi yang perlu bimbingan lebih lanjut. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, yang pertama penulis akan tetap menerapkan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta peran dan kedudukan ASN pada saat melakukan tugas dan fungsi penulis atau peserta, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat sekitar.
Selain itu, rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu penulis tetap melanjutkan penggunaan media pakali dan jarimatika ini dalam mengajar siswa berhitung perkalian, baik itu dalam materi pecahan sesuai yang terjadi pada aktualisasi maupun pada materi lain yang melibatkan perkalian. Kemudian penulis juga akan menindaklanjuti beberapa isu lain yang ada di tempat kerja bersama rekan-rekan pendidik yang lain, di mana isunya itu meliputi yang pertama, rendahnya minat belajar siswa. Rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, rendahnya kemampuan menulis siswa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Star 845 selesai, 843 selesai 855. Berapa menit itu? Ya. Berapa menit? 843 selesai 855. 13 menit. 12 menit. 13 menit. 12 menit ya, tak lewat. Agak lama. Nah, itu lamanya pertama Nilu tertahan-tahan membaca ada anunya, ada antara-antaranya. Jadi itu membutuhkan waktu itu. Nah, kemudian di kesimpulan walaupun tertulis itu kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan ketiga itu tak usah dibaca. Itu maksud saya itu tadi, ada yang dibaca lewat saja walaupun di kesimpulan ada tertulis itu. Ya, tidak usah dibaca itu. Nah, kemudian ada tadi yang dilupa, yaitu menyampaikan apa saran-saran penguji tadi. Lupa ya? Iya Pak, saya sedikit bingung mau yang ini saya belum perbaiki jadi. Ya, tidak apa-apa. Ini latihan. Orang maksimal itu di mana-mana pasti latihan. Orang main olahraga latihan, mau main band latihan, mau nyanyi latihan. Tidak ada langsung naik di atas ring tinju, langsung bertinju. Semua latihan itu. Nah, kemudian tidak usah menjelaskan lagi tentang pretest post-test. Itu saya bilang mau menjelaskan lagi. Semua orang tahu. Yang pretest post-test itu semua sama. Semua sama itu. Kamu mau menjelaskan lagi post-test, pretest sama supaya ini ada progresnya. Semua orang tahu. Nah, itu kan menjelaskan gitu kan setiap kata keluar itu durasi waktu kan dia butuhkan sekian detik. Itu semua yang mengakumulasikan terlalu banyak waktu yang terbuang ya. Kemudian kata-kata itu banyak peserta selalu hobinya itu saya mengambil ini, saya mengambil menerapkan ya, menerapkan. Saya telah menerapkan ini, telah menerapkan. Di sana ada apa? Ini bahasa saya lihat di mana-mana sama ini. Kalau udah paham menerapkan mengalir saja ya, mengalir. Ya itu kalau catatan saya kepada Nilu, tapi yang jelas kamu sudah curi star. Kamu yang beruntung di antara mereka ini, karena saya mengapresiasi karena kamu sampai ke tahapan ini, jadi saya suruh tampil. Sekarang kamu tahu kan? Udah tahu di mana lebihnya, di mana kurangnya. Kalau tidak tampil, gimana bisa tahu? Gitu, ya, Nilu? Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Yang lain menyimak, yang lain Nilu tampil, kamu menyimak. Jangan Nilu tampil, kamu tetap bengong dengan tulisanmu masing-masing. Jangan gitu pada saat ini, karena ini strategi pembimbingan begitu kalau saya. Yang lain tampil, tapi yang lain menyimak. Lepaskan dulu, oh, baru bandingkan, oh saya sudah sama, oh saya belum, wah saya sudah persis sama dengan Nilu. Saya masih jauh dari harapan, diperbaiki. Itu Nilu. Kemudian yang kedua, yang kirim ke saya sampai dengan saat ini dengan PPT-nya ini, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, ada Siska, ada Rahmi. Di antara Siska dan Rahmi siapa yang mau?
Izin Pak, saya belum mengirim PPT sih. Nah, Saya belum mengirim PPT dan bab 34 sih, bukan saya. oh belum ya? Iya Pak. Oh mungkin siapa? Rahmi. Iya Pak, sudah saya tadi malam. Oh iya silakan. Ya, baik, Pak. Saya coba. Izin screen Pak. Baik, saya coba untuk memaparkan PPT saya dengan judul aktualisasi adalah optimalisasi pengersipan laporan hasil pemeriksaan atau LHP serta penginputannya dalam aplikasi sistem screen-nya sudah tampak ya? Sudah. Lanjut. Baik, saya ulang. Judul dari kegiatan aktualisasi saya adalah optimalisasi pengersipan laporan hasil pemeriksaan atau LHP serta penginputannya dalam aplikasi sistem informasi manajemen hasil pengawasan atau SIMHP di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian latar belakangnya berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapatkan di unit kerja bahwa yang pertama yaitu pengersipan LHP belum adanya pemberian nomor kode arsip sehingga akan kesulitan untuk mencari dan menemukannya ketika LHP tersebut dibutuhkan. Yang kedua, data LHP belum diinputkan ke dalam aplikasi SIMHP yang menyebabkan sulitnya untuk melihat temuan serta sejauh mana proses tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh setiap objek secara lebih akurat. Kemudian isunya yaitu belum optimalnya pengersipan laporan hasil pemeriksaan serta penginputannya dalam aplikasi SIMHP di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Sehingganya gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi pengersipan laporan hasil pemeriksaan serta penginputannya dalam aplikasi SIMHP di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melakukan pendataan LHP tahun 2016 sampai dengan 2019 dan menghimpunnya. Yang ketiga, mengarsipkan LHP dengan membuat kode penomorannya. Yang keempat, menghimpun LHP tahun 2016 sampai dengan 2019, serta progres tindak lanjutnya dalam aplikasi SIMHP dan membuat laporan rekapan datanya. Kegiatan pertama saya yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan 3 tahapan. Yang pertama, saran penguji waktu itu saya hanya diminta untuk menyatukan tahapan kegiatan yang mirip. Jadi ada beberapa tahapan yang mirip, itu disatukan saja atau dipilih salah satunya. Itu saja, Pak. Baik, saya lanjut. Kegiatan pertama saya yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertamanya berkonsultasi dengan mentor terkait persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan staf terkait sistem penomoran kode arsip. Yang ketiga, mempelajari penggunaan aplikasi SIMHP. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan pendataan laporan hasil pemeriksaan tahun 2016 sampai dengan 2019 dan menghimpunnya. Dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertamanya membuat list LHP berdasarkan tahun dan wilayah, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019. Tahapan keduanya menghimpun LHP berdasarkan list yang telah dibuat. Tahapan ketiganya melakukan verifikasi LHP yang sudah terhimpun. Kegiatan ketiganya yaitu mengarsipkan LHP dengan membuat kode penomorannya. Ini juga terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertamanya mengarsipkan LHP dengan membuat kode arsipnya. Kemudian tahapan keduanya memberi label nomor arsip di setiap LHP. Yang ketiga melakukan verifikasi LHP yang telah diberi nomor. Selanjutnya masuk pada kegiatan keempat yaitu menghimpun LHP tahun 2016 sampai dengan 2019
serta progres tindak lanjutnya dalam aplikasi SIM HP dan membuat laporan rekapan datanya. Kegiatan 4 ini terdiri juga dari 3 tahapan. Kegiatan 4 ini adalah kegiatan inti saya yang tahapannya pertama yaitu menginput LHP tahun 2016 sampai dengan 2019 serta progres tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Pada tahapan ini saya telah menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur. Yang pertama, tanggung jawab. Di situ saya bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas ini sampai dengan selesai. Yang kedua yaitu jujur. Di sini saya betul-betul tidak ada pembohongan bahwa memang kegiatan ini betul-betul saya laksanakan dan ada output yang bisa dilihat. Kemudian nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme yaitu ketuhanan. Di sini sebagai umat yang beragama tentunya kita harus selalu berdoa setiap kali memulai suatu kegiatan. Nilai dasar yang ketiga yaitu komitmen mutu. Di sini ada efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Efektif di sini memang saya menerapkan nilai efektif yaitu ada hasil yang dicapai di sini. Kemudian efisien di sini saya menerapkan nilai efisien di mana saya memang bekerja secara tepat, cermat, dan ada hasil, ada kegunaan dari apa yang saya lakukan. Kemudian nilai dasar yang keempat yaitu anti korupsi atau kerja keras. Nilai dasar anti korupsi atau kerja keras yaitu ada ketekunan. Di sini saya melaksanakan pekerjaan ini dengan tekun sehingga memang betul-betul pekerjaan ini selesai dan ada hasil yang saya dapatkan dari sini. Kemudian pada tahapan kedua yaitu memverifikasi data entry LHP dalam SIM HP. Ini nilainya hampir sama dengan tahapan yang pertama. Ada akuntabilitas, tanggung jawab dan jujur, nasionalisme juga ketuhanan, di mana kita selalu tentunya berdoa, komitmen mutu, ada efektif dan efisien, anti korupsi juga ada kerja kerasnya, ada ketekunan di sana. Kemudian yang ketiga, ada tahapan membuat laporan rekapan temuan dan tindak lanjut. Ini pun nilainya hampir sama. Ada tanggung jawab dan jujur, di mana saya melaksanakan kegiatan itu, kemudian saya jujur memang saya selesaikan dengan betul-betul, tidak ada pembohongan di sana, ada nasionalisme juga, ada komitmen mutu, ada efektif, efisien, mungkin ada tambahan juga berorientasi pada mutu. Nah, berorientasi pada mutu ini, di sini saya berorientasi pada pelayanan kepada publik untuk lebih baik, di mana laporan ini bisa kami gunakan sebagai data ketika ada objek yang datang menanyakan temuannya. Jadi kami bisa apa ya namanya? Bisa menampilkan bahwa atau menunjukkan bahwa ini adalah data objek tersebut yang bisa kalian tindak lanjuti. Kemudian ada anti korupsi. Ada anti korupsi juga. Di sana ada kerja keras, tentunya ada ketekunan sehingga saya bisa menghasilkan laporan tersebut. Nah, pada kegiatan 4 ini terkait dengan materi pada agenda 3 yaitu ada manajemen ASN-nya, ada pelayanan publik, ada WEG-nya. Pada manajemen ASN ini bisa dilihat bagaimana saya kemudian menyelesaikan semua tugas-tugas ini sampai dengan selesai, yang mana ini mencerminkan diri dari seorang ASN yang profesional. Kemudian ada pelayanan publik. Pelayanan publik ini bisa dilihat dari data yang kami sediakan. Sehingganya ketika objek atau karena pelayanan publik kami itu terbatas pada objek ini mungkin ada bendaharanya, ada kepala desanya, ada kepala sekolahnya, jadi pelayanan kami terbatas pada hal-hal itu. Sehingganya data yang kami siapkan itu betul-betul memang bisa dimanfaatkan, bisa dilihat bahwa ini data ini memang akurat dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada WOG-nya. WOG ini berkaitan dengan penerapan aplikasi SIM HP, di mana aplikasi SIM HP ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, kemudian bisa digunakan oleh instansi kami. Pada kegiatan 4 ini juga berkontribusi terhadap pencapaian visi misi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Kemudian kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi inspektorat, yaitu berintegritas, profesional, dan kerja keras.
Kemudian manfaat dari aktualisasi ini sendiri bagi peserta tentunya memperoleh wawasan, pengalaman, dan kemampuan dalam menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian pada OPD-nya, ini ada penyempurnaan pengersipan dan data yang lebih baik dan lengkap, baik itu data secara fisik maupun data yang terinput dalam sebuah aplikasi modern. Kemudian pada pemerintah, ini ada informasi yang bisa didapatkan mengenai temuan dan tindak lanjut yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan secara akurat setiap tahunnya. Sehingga kemungkinan data ini bisa dijadikan pertimbangan dalam melahirkan sebuah kebijakan terkait hal-hal yang menyangkut temuan dan tindak lanjut itu sendiri. Kemudian pada masyarakat. Masyarakat ini khususnya pada objek atau pihak auditi, di mana ini akan memudahkan masyarakat dalam hal ini objek sebagai pihak yang paling membutuhkan informasi terkait temuannya, serta sejauh mana proses pelaksanaan tindak lanjut yang sudah diselesaikan. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi ini sudah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan dengan 4 kegiatan dan 12 tahapan kegiatan. Kemudian peserta telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta kedudukan dan peran ASN di dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG di dalam setiap kegiatan dan tahapannya. Aktualisasi ini juga ikut mendukung visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, juga telah memberikan manfaat bagi peserta itu sendiri, unit kerja, pemerintah, dan juga bagi masyarakat, dalam hal ini pihak objek atau auditi. Kemudian rencana tindak lanjut. Yang pertama, penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, serta kedudukan dan peran ASN di dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, akan tetap diterapkan pada tugas pokok dan fungsi peserta sebagai abdi negara maupun dalam lingkup kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pemberian nomor arsip ini akan terus dilakukan setiap kali ada LHP yang dihasilkan dari sebuah penugasan. Yang ketiga, penginputan data LHP ke dalam aplikasi SIM HP juga akan terus dilakukan sejalan dengan adanya LHP yang masuk. Sekian dan terima kasih. Start 9.01 selesai 9.12. Berapa menit itu? Sebelas, Pak. 12 ya, masih lama. Tadi 12 ya, 12. Ini 11, masih lama. Sebetulnya banyak yang rata-rata 6-7 menit saja. Nah, itu kalau saya melihat tadi, dia membaca banyak sekali membaca, apalagi misalnya membaca manfaat, slide manfaat itu sebetulnya cukup ditayangkan manfaatnya itu ada untuk organisasi, bilangnya begitu, ada organisasi, ada untuk pemerintah, tapi khusus kepada peserta baca sedikit singkat. Kamu Rahmi membacanya terlalu lama. Nah, begitu juga rencana tindak lanjut, baca singkat ya. Baca singkat, baca tapi singkat. Kalau saya melihat di situ, makanya latihan lagi, pakai stopwatch ya, latihan sendiri di rumah. Izin bertanya, yang tadi manfaat itu tidak perlu dibaca semua ya, keempatnya? Tidak usah dibaca semua, bila ada untuk organ marbandu, organisasi, untuk peserta, nah, terutama untuk masyarakat. Silakan pilih salah satunya yang kamu mau baca, yang lain cukup. Bila saja untuk organisasi, untuk pemerintah, untuk masyarakat, pilih salah satu. Misalnya untuk kau lebih anukah ke masyarakat misalnya, gitu ya. Salah satunya saja dibaca. Itu pun bacanya singkat saja. Begitu juga kesimpulan, ya, kesimpulan ya singkat-singkat lagi. Lebih poin-poin lagi. Jadi dibuat lagi, diperpendek lagi, buat poin-poin lagi. Oke? Tapi sudah 11 menit itu. Pak,
mohon maaf suaranya Bapak di unmute. Oh, siapa yang sudah buat PPT? Selain dari Nilu sama Rahmi. Oke, kalau begitu saya beri kesempatan malam. Semua harus tampil malam. Ya, 5 menit. Jadi buat saja sekarang, kemudian beritahu pada Ikram supaya kita ketemu malam. Jam 20 selesai sholat Isya. Saya kira demikian ya, cukup ya. Ada mau ditanya terakhir sebelum kita bubar? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ini masalah lampiran, Pak. Tadi saya kelupaan. Saya baru ingat. Ini, Pak, lampiran khususnya saya kan RPP, Pak. Di RPP, dia ada 8 kali pertemuan. Satu RPP itu 2 kali pertemuan. Saya gabung. Kan di sini 8 kali pertemuan, Pak. Jadi dia satu RPP itu lembarnya 3. Apakah di lampiran itu saya masukkan semua atau hanya sebagian, Pak? Karena waktu saran dari penguji lalu, Pak, Ibu suruh tambahkan model pembelajarannya. Jadi ada berapa pertemuan saya ambil model pembelajarannya beda. Apakah saya masukkan semua, Pak, untuk RPP-nya keseluruhan 8 pertemuan ataukah hanya untuk yang model yang saya pakai untuk judul, Pak? Lihat saja, kalau seandainya tidak terlalu banyak halamannya, boleh masukkan semua, ya, masukkan semua. Saya teringat ada peserta yang dari Kabupaten Parigi Motong, itu total dari halaman pertama sampai lampiran itu ada 600 halaman. Ya, 600 halaman, memang kelihatan seriusnya orang, dan dia peringkat 1, dia masuk 10 besar. Jadi orang-orang yang serius itu kelihatannya dari situ, ya. Kalau tidak terlalu banyak halamannya, boleh dilampirkan semua. Oh iya, Pak, saya masukkan saja, Pak, karena itu dia 8 pertemuan, takutnya Ibu minta karena lalu kan disuruh tambahkan modelnya, Pak. Modelnya, jadi nanti kalau Ibu mau tanyakan modelnya diterapkan atau tidak, karena di penguraian saya uraikan tapi hanya singkat, Pak. Untuk modelnya itu, jadi RPP-nya saya lampirkan keseluruhan, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kasih. Yang lain cukup? Oke. Ada Pak Ikram di sini ya? Di room kita ini. Tidak ada. Nah, tolong siapa yang bisa hubungi nanti, beritahu bahwa kita jam 8 malam kita ketemu dengan catatan besok tidak lagi. Kamu siap ya? Kalau saya bilang jam 8 malam sudah lengkap dengan PPT-nya. Kalian semua siap enggak? Siap, Pak. Allah siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Saya kira cukup ya, jam kita sudah bisa, kita sudah menyelesaikan 3 jam pembelajaran. Saya mau akhiri di sini saja ya, kalian mungkin nanti tinggal ke room besar, menunggu siapa namanya, teman-teman lain di 2 kelas lainnya, 3 kelas lainnya. Cukup maksimal pertemuan kita pagi hari ini, insya Allah nanti kita ketemu lagi malam. Saya mau live duluan, boleh ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya akhiri. Terima kasih Mohon maaf banyak, bila ada hal kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siapa yang merekam ini? Kasih mati dulu. Tahu siapa ngerekam nih? Halo Pak Brian.